Resepsi. Akhirnya hari yang dinantikan semua orang pun tiba. Pernikahan Ken dan Rose serta Mark dan Andin dilaksanakan dalam acara yang digabung dengan pengumuman mengenai status Luna sebagai Nyonya Park di hadapan publik. Keluarga Orlando saat ini sudah hancur lebur. Semuanya dilakukan oleh sahabat-sahabat Mark yang membantunya mencari tahu siapa dalang di balik kejadian yang menimpa kekasihnya. Setelah kejadian itu, dengan cepat Mark menghancurkan perusahaan yang sudah dibangun oleh Jeffrey Orlando, bahkan membuat ultimatum kepada keluarga mereka. Jika sampai mereka kembali menyentuh bagian dari keluarga Mark, maka pada hari itu juga mereka akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup mereka, entah itu keluarga, saudara, atau hidup mereka sendiri. Mendengar kenyataan bahwa perusahaan Orlando sudah hancur di tangan seorang Mark, ibu kandung Mark begitu terkejut saat mendengar nama itu. Mark Lyosa, seorang putra yang ditelantarkan pada saat usianya masih 5 tahun, seorang putra yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya, namun ditinggalkan oleh wanita itu hanya untuk mencari kesenangan di luar sana. Nasi sudah menjadi bubur, penyesalan pun tak ada lagi gunanya. Alasan Jeffrey Orlando mengincar Andin karena dia tahu bahwa gadis itu adalah kekasih dari Mark, anak kandung dari ibunya. Sejak awal, Jeffrey Orlando selalu berpikir bahwa ayah Mark merebut ibunya dari dirinya dan ayah kandungnya alias suami dari ibu kandung Mark sekarang. Namun semua kebencian itu berasal dari kesalahan ibu mereka sendiri yang memilih bersikap egois dan menutupi semua kebusukannya. Jeffrey Orlando sangat marah saat mengetahui bahwa perusahaannya hancur begini saja di tangan keluarga Park, apalagi saat mendengar bahwa Mark adalah bagian dari keluarga tersebut. Dalam waktu singkat, keempat perusahaan besar yang terkenal dalam dunia bisnis membeli seluruh saham perusahaan mereka, sehingga tidak menyisakan apapun bagi keluarga Orlando. Luna bahkan berhasil membobol sistem pertahanan mereka dan membocorkan rahasia perdagangan mereka. Perusahaan Orlando ternyata terikat dengan bisnis penjualan manusia yang berhubungan dengan Bianca, gadis yang membuli istri Aiden di kampusnya. Tak sampai seminggu, nama perusahaan Orlando tak ada lagi di muka bumi ini. Hal ini mengakibatkan sang ayah alias Tuan Orlando memutuskan untuk mencari jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya karena sudah tidak tahan dengan penderitaan yang dialami. Acara pemberkatan pernikahan pun telah dilaksanakan. Ini saatnya bagi pasangan pengantin baru mengadakan resepsi untuk acara pernikahan mereka. Keluarga Fahrenheit juga diundang ke acara pernikahan itu, tentu saja karena keluarga Fahrenheit adalah bagian dari mereka meski tinggal berjauhan. Acara yang digelar secara besar-besaran diliput oleh seluruh media, bahkan media asing pun diundang ke dalam acara besar tersebut. Rose tampak sangat cantik dengan gaun berwarna peach blossom, tanpa lengan dengan rambut dicepol ke atas hingga menunjukkan leher jenjang gadis itu. Dia memakai tiara yang indah di atas kepalanya, serta makeup natural di wajahnya. Gaun berwarna krim untuk Andin tampak sangat cantik dipadukan dengan heel coklat. Rambutnya dibiarkan tergerai dan di wajahnya diberi makeup natural, membuat kecantikannya semakin terpancar. Mereka berdua benar-benar mempesona di malam perayaan pernikahan mereka hari ini. Begitu juga dengan kedua mempelai pria. Ken tampak gagah dengan tuxedo hitam pekatnya dengan dasi berwarna merah maron. Rambutnya disisir ke samping, wajah tampannya sangat mempesona. Sedangkan Mark tampak gagah dengan tuxedo biru tua yang sangat cocok untuk dirinya. Wajahnya yang dingin cukup membuat para tamu undangan takut dengan pria tampan itu. Namun bagi sahabat-sahabatnya, Mark saat ini hanyalah seorang pria yang sedang gugup di hadapan para tamu undangan. "Hah, lihatlah wajah Kak Mark, dia benar-benar tegang," ejek Anna yang menggandeng tangan Andin. "Kau benar, Nah, dia benar-benar gugup saat ini. Sama seperti Kak Ken, tapi dia tampak lebih tenang dari Kak Mark yang memasang wajah garangnya itu." "Hah?" timpal Mika yang menggandeng tangan Rose sambil mengunyah cemilan di tangannya. "Sungguh aneh wanita itu." "Kakak lapar ya? Makan terus dari tadi?" tanya Andin yang heran dengan perilaku Mika, namun beda halnya dengan Rose. Dia tahu apa yang terjadi pada wanita di sampingnya itu. Rose tersenyum tipis, sepertinya Aiden akan berulah lagi hari ini, pikirnya. Ia lapar terus dari kemarin, mungkin karena gugup buat acara ini. Hehe, terus kecapean juga sih, kila Mika sambil nyengir kuda menikmati cupcake rasa anggur di tangannya. Mereka berjalan menghampiri kedua mempelai pria dan menyerahkan gadis-gadis yang resmi menjadi istri kedua pria kulkas itu pada masing-masing pasangan mereka. "Cantik sekali." Ken dan Mark kompak memuji pasangan mereka masing-masing. "Aku juga cantik, Kak," puji Mika juga. "Hehe," kekeh gadis yang mulai ketularan narsis dari suaminya sendiri. "Haha, Kak Mika mulai ketularan sama Kak Aiden. Kok jadi narsis gini sih?" "Hah?
Ana tertawa melihat tingkah Mika yang menggemaskan itu. Iya, kamu juga cantik. Ana juga cantik. Kalian semua benar-benar cantik malam ini. Ucap Mark yang membuat mereka menatap pria itu seakan tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Mark. Lain halnya dengan Andin, dia tersenyum melihat perubahan besar yang terjadi pada suaminya. Ternyata sikap dinginnya selama ini bisa hancur setelah dia resmi menikah dengan Andin. Sayang, Mika, teriak Andin yang mencari keberadaan istrinya. Sungguh aneh pria narsis itu. Dia semakin hari semakin manja pada istrinya. Bahkan apa yang dimakan istrinya akan dimakannya. Apa yang dipakai istrinya akan dipakainya, tentu masih taraf normal. Seperti saat ini Mika memakai pakaian berwarna pink. Aiden ikut-ikutan memakai tuxedo berwarna pink membuatnya jadi semakin menarik. Tuh Mika, boneka Hello Kitty versi cowok ya udah datang nih. Bisik Rose yang membuat Mika tersenyum manis melihat suami tampannya datang menghampiri dirinya. Sayang, kemana sih? Kangen tahu? Ucap Aiden yang langsung menarik tangan Mika dan memeluk istrinya seperti tidak bertemu 1 tahun saja. Dia dasar bucin, ejek Bima yang datang bersama Alex dan Panya. Ya, Panya dan Alex mulai dekat dan semakin cocok satu sama lain. Namun Alex masih belum menyatakan perasaannya pada Panya. Entah apa yang ditunggu pria itu. Gak apa-apa, yang penting gak jomblo. Ejek mereka semua bersamaan yang sontak membuat Bima mengerucutkan bibirnya karena selalu saja diejek karena statusnya. Dia hanya berdecih tanpa bisa menjawab apa-apa. Seluruh tamu undangan sudah berkumpul. Acara resepsi digelar dengan sangat meriah. Hanya saja pasangan fenomenal belum juga menunjukkan batang hidung mereka. Tuk-tuk, pergi maju ke atas panggung. Pria itu sungguh tampan dengan setelan jas formal yang melekat di tubuhnya. Dia didampingi Anna, gadis manis dan cantik yang sudah sembuh dari trauma beratnya. Mereka berdua berdiri sebagai pembawa acara malam ini. Mata seluruh penonton tertuju pada kedua anak muda itu. Malam ini adalah malam yang benar-benar spesial. Iya kan Anna? Ucap Perdi sambil menatap Anna. Tentu saja Kak Per, malam yang begitu spesial bagi seluruh keluarga besar kita, balas Anna sambil tersenyum manis. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas pernikahan kakak-kakak tercinta kami, seru kedua dengan penuh semangat. Prok prok, terdengar suara tepuk tangan di seluruh ruangan besar, di mana acara resepsi pernikahan dilaksanakan.